Seorang pedagang sembako di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ditemukan tewas dengan pisau tertancap di tubuhnya. Pria tersebut diduga menjadi korban pembunuhan. Keluarga Papau di Basiri Hulu, depan kolam renang. Warga desa Basiri Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah dihebohkan dengan penemuan jasad pemilik toko sembako. Korban bernama Darmanto ditemukan tergeletak di samping tokonya dengan tubuh bersimbah darah. Polisi saat ini tengah menyelidiki kasus ini untuk mengungkap pelaku dan motif pembunuhan. Jadi untuk motif masih belum bisa kita pastikan karena ini masih dalam proses pengembangan, dalam proses penyelidikan. Ya, untuk ibarat tersangka juga kita masih belum bisa menentukan pelakunya siapa karena yang korban tinggal di rumah di tokonya ini sendiri. Warga berharap polisi dapat segera menangkap pelaku. Pasalnya, korban dikenal warga sebagai sosok yang baik dan ramah. Kalau dikenal warga untuk sosok si korban ini ramah tamah, baik orangnya. Bahkan kan warga sekitar mengakui kebaikan yang si korban ini. Korban yang diketahui berasal dari Surabaya selama ini tinggal seorang diri di rumah yang sekaligus menjadi tempat usaha sembako miliknya. Sementara keluarga korban berada di Surabaya. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pedagang sembako tewas dibunuh, sudah bergabung bersama kami Kompol Abdul Aziz Septiadi, Wakapolres Kota Waringin Timur. Selamat sore Pak Wakapolres. Baik, selamat sore Mbak. Baik, Pak Aziz, tampaknya di belakang Anda sudah ada pelaku yang diamankan. Langsung saja, siapa pelaku dan apa motifnya? Baik, jadi dapat kami sampaikan di sini, untuk pelaku sudah dapat kita amankan kurang lebih 5 jam pasca kejadian. Untuk tersangka di sini atas nama Andreas Meno Alona. Apa hubungan antara pelaku dengan korban, Pak? Baik, jadi sebenarnya antara pelaku dengan korban itu sudah saling kenal, Mbak. Tetangga dari korban kurang lebih berjarak 1 kilometer. Baik, pelaku merupakan tetangga dari korban. Apa motif pembunuhan ini, Pak Aziz? Jadi dapat kami sampaikan juga di sini, motif awalnya tersangka ini bermaksud minta uang terhadap korban, namun dari korban menolak memberikan uang, kemudian terjadi perkelahian 1 lawan 1 yang mengakibatkan korban ini terluka parah sampai dengan meninggal dunia. Demikian, Bu. Artinya pembunuhan ini tidak direncanakan sebenarnya sebelumnya? Sampai dengan saat ini seperti itu. Namun masih kami dalami untuk motif yang lain, Mbak. Dari pengakuan pelaku, apakah memang pelaku ini sudah sering meminta uang kepada korban? Untuk hal itu masih kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, Mbak, terkait sering atau tidaknya pelaku minta uang terhadap korban. Baik, untuk profil pelaku sendiri seperti apa, Pak Wakapolres? Apa pekerjaannya sehari-hari, kegiatannya seperti apa? Untuk pekerjaan dari pelaku, tidak ada pekerjaan tetap, Mbak. Jadi lebih banyak menganggur di rumah, kemudian bekerja buruh serabutan juga apabila ada kerjaan. Baik, apa barang bukti yang menguatkan bahwa pelaku ini adalah yang membunuh korban yang merupakan pedagang sembako ini, Pak? Baik, terkait dengan barang bukti yang kami amankan di TKP, itu ada 1 buah pisau, mungkin dapat kami tunjukkan di sini, Mbak, yang memang milik dari pelaku. Kemudian ada juga pakaian dari tersangka maupun dari korban sendiri yang digunakan pada saat kejadian. Kemudian ada juga parang dari korban sendiri karena pada saat kejadian korban pun sempat melakukan perlawanan. Ini parang yang dimiliki oleh korban, Mbak. Apakah dari perlawanan ini pelaku sendiri juga mengalami luka, Pak? Untuk pelaku tidak mengalami luka, cuman yang lebih parah di sini korbannya, kemudian ada beberapa luka tusuk, yaitu di dada sebelah kiri, kemudian di iga sebelah kanan, kemudian luka bacok di bagian kepala, Mbak. Baik, diketahui korban ini merupakan pedagang sembako. Artinya bisa dipastikan motif ini bukan berkaitan dengan persaingan usaha ya, Pak? Sementara belum mengarah ke sana, Mbak. Baik, untuk pasal yang dikenakan dan ancaman hukuman kepada pelaku?
Pak Aziz? Baik, untuk dapat kami sampaikan di sini, untuk pasal yang disangkakan terhadap pelaku, pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Untuk korban sendiri, Pak, informasinya korban tinggal seorang diri di Kota Waringin Timur dan keluarganya berada di Surabaya. Apakah ada informasi mengenai seperti apa nantinya pihak keluarga akan menjemput jenazah korban? Untuk hal itu masih kami komunikasi dengan pihak keluarga dari korban. Apakah dari pihak kepolisian masih perlu melakukan otopsi, Pak, terhadap korban? Otopsi sudah kami lakukan, Mbak, kemarin pada saat setelah kejadian, kemudian kita bawa ke rumah sakit RSUD sini dan sudah keluar hasilnya berupa visum tadi kami sampaikan. Dari hasil otopsi ini luka apa yang kemudian bisa dikatakan luka fatal yang mengakibatkan kematian dari korban? Jadi atas keterangan dari dokter yang melakukan otopsi, korban meninggal dunia dikarenakan luka tusuk, kemudian di bagian kepala juga ada luka bacok, Pak, yang menyebabkan banyak kehabisan darah. Pak, kalau kita lihat kan lokasi pembunuhan di samping toko milik korban ini cukup terbuka ya. Apakah ada saksi mata yang melihat ataupun mendengar pada saat kejadian? Jadi untuk sampai dengan sekarang ini ada 5 saksi yang sudah kita minta keterangan yang ada di sekitar lokasi atau tempat kejadian perkara, Mbak. Apa yang disampaikan oleh para saksi ini? Kalau saksi yang mendengar secara langsung kejadian tidak ada, Mbak. Jadi ketika datang ke lokasi, melihat korban sudah terkapar, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit. Apakah dari keterangan saksi ini juga memberikan keterangan mengenai hubungan antara pelaku dengan korban? Apakah sempat cekcok juga sebelumnya? Itu masih kita dalami terhadap para saksi tersebut, Mbak. Baik, terima kasih atas informasinya Kompol Abdul Aziz Setiadi, Wakapolres Kota Waringin Timur. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di ID Sore. Terima kasih, Mbak. Selamat sore.